Halo, selamat siang anak-anak siswa dan siswi Bimbel Smart. Nah, sekarang jumpa lagi nih sama kakak. Sekarang kita belajar online karena sekolah dan bimbel sedang diliburkan selama 2 pekan. Itu sesuai keputusan pemerintah Indonesia. Tujuannya kenapa? Karena untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 atau virus corona. Oke. Sekarang adik-adik boleh lihat bukunya kelas 4 yaitu tema 8. Kita belajar tentang IPS-nya dulu. IPS-nya yaitu kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan kegiatan ekonomi? Coba kita bahas nih. Kita lihat pengertiannya. Bisa dilihat sama adik-adik, bisa lihat di bukunya. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan di hidupnya. Nah, ternyata kegiatan ekonomi itu berkaitan dengan barang, dengan jasa. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Itu dilihat dari pengertian dari kegiatan ekonomi. Nah, kemudian itu dari segi pengertian. Nah, sekarang ternyata kegiatan ekonomi ini terbagi menjadi 3 jenis. Pertama apa ya? Pertama yaitu produksi. Yang kedua distribusi. Yang ketiga konsumsi. Nah, untuk yang produksi, apa sih yang dinamakan dengan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa dinamakan dengan produksi. Jadi, produksi itulah kegiatan yang bisa menghasilkan suatu barang atau suatu jasa dinamakan dengan produksi. Kemudian, orang atau pelaku yang melakukan produksinya yaitu dinamakan dengan produsen. Ingat, harus bisa membedakan antara produsen dan produksi. Kalau produksi itu kegiatan yang bisa menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan kalau produsen disebut dengan pelakunya atau orang yang melakukannya. Ya. Nah, kemudian produksi bisa menghasilkan suatu produk, bisa menghasilkan suatu barang. Itu hasil dari produksi. Contohnya apa aja sih hasilnya nih? Contohnya pertama ada petani. Petani bisa menghasilkan padi. Nelayan bisa menghasilkan ikan. Dokter bisa menghasilkan layanan kesehatan. Bengkel sebagai layanan perbaikan kendaraan dan lain-lain. Ya, itu dinamakan dengan produksi. Coba lihat gambarnya oleh adik-adik. Itu ada sedang membuat produksi buku. Itulah produksi, membuat buku. Itu contoh produksi. Sekarang ke distribusi. Nah, sekarang ke distribusinya nih. Coba adik-adik juga lihat distribusi. Nah, sekarang apa sih yang dinamakan dengan distribusi? Kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Berarti kalau distribusi yang menyalurkan barangnya itu dinamakan dengan distribusi. Kalau orang yang menyalurkannya, orang yang mengedarkannya itu disebut dengan distributor. Jangan ketukar. Kalau kegiatan menyalurkannya dinamakan dengan distribusi,
Sedangkan kalau pelaku kalau pelaku yang menyalurkannya namakan dengan distributor ya, bisa dipahami. Oke. Sedangkan sekarang contoh-contohnya apa aja sih dari distribusi? Misalkan pedagang, toko, warung atau kios atau agen. Nah, itu dinamakan dengan distribusi ya. Misalkan tadi suatu pabrik sepatu menghasilkan sepatu, kemudian sepatu itu disalurkan ke seluruh Indonesia, maka itu dinamakan dengan proses distribusi ya. Sedangkan orang yang menyalurkannya atau orang yang menyebarkannya dinamakan dengan distributor. Contohnya ada agen ya, ada toko, ada warung atau kios, ada pedagang ya. Itu contoh dari distribusi. Sekarang ke konsumsi. Yang ketiga itu tentang konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang atau jasa hasil dari produksi. Misalkan nih, orang yang memakainya itu dinamakan dengan konsumen. Kalau kegiatan yang memakai barangnya itu dinamakan dengan konsumsi, sedangkan orang yang melakukan atau orang yang memakainya dinamakan dengan konsumen. Awas ya, ada bedanya. Ada konsumsi, ada konsumen. Kalau konsumsi kegiatannya, kalau konsumen orang yang memakainya. Contohnya membeli sabun untuk mandi, berarti itu contoh-contoh konsumsi. Membeli beras untuk dimasak, konsumsi. Membeli pakaian untuk dikenakan sehari-hari, itu konsumsi. Kalau yang konsumen contohnya misalkan Andi membeli sabun untuk digunakan untuk mandi, berarti itu sebagai konsumen ya. Bisa dibedakan ya antara konsumsi dan konsumen. Nah, itu 3 jenis kegiatan ekonomi yang selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata ada 3. Yang pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Awas jangan ketukar. Perbedaannya apa? Produksi, distribusi kayak gimana, konsumsi kayak gimana. Sekalian kalian setelah kakak jelaskan, coba nih kalian nanti latihan soal. Coba lihat modulnya, latihan soal. Ini nanti ini yang ini materi yang ini nanti dulu aja. Kita pahami dulu aja yang kegiatan ekonomi. Coba lihat di soalnya, nih ada latihan soalnya. Kalian coba kerjakan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10 aja. Dah. Coba kerjakan, diisi aja di modulnya. Nanti kakak lihat, periksa ya. Nanti hasilnya difotoin ke kakak lewat WA ya. Oke, selamat mengerjakan. Dibaca lagi ya materinya, jangan lupa.